Shalom warga kerajaan, saya mau menyampaikan another love story dari kehidupan King David. Kita tahu King David gambaran yang kurang sempurna ya, tentang Kristus. Kita melihat ada seorang wanita yang menjadi istri yang sebetulnya ketiga, bukan kedua. Yang pertama Michal yang saya sampaikan minggu lalu. Lalu Ahinoam, dan yang ketiga ini adalah Abigail. Abigail ini janda daripada dulu istri pada Nabal. Dan Alkitab mengatakan bagaimana Nabal itu kasar dan bebal, ya. Tetapi istrinya ini bijak dan cantik, saudaraku. Wanita bijak membangun rumahnya, tapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri atau dengan perkataannya sendiri. Dan kita melihat bagaimana David hampir-hampir tidak bisa jadi raja kalau tidak ada Abigail. Wanita itu sebagai penolong ya, bukan penodong, istri maksudnya ya. Dan kita lihat bagaimana David berkata, cabut pedangmu. Dia bersama 400 warrior mendatangi rumah Nabal ya, orang Karmel itu untuk membunuh semua pria yang ada di sana. Pada waktu dikuasai oleh amarah, jangan ngambil keputusan, saudaraku. Juga terlalu emosi, juga percuma. Segala sesuatu harus didoakan, dipikirkan baik-baik. Dan ketika dia dalam keadaan lapar dan marah dan tersinggung dan dihina oleh Nabal, maka ada seorang wanita cantik, yaitu berlutut di tengah jalan. Kita melihat berita bagaimana tentara-tentara Rusia dihadang oleh kakek nenek di Ukraine. Ya, kita pernah melihat juga ada yang dihadang dengan oleh manusia, tank-tank dan sebagainya. Dan ini 401 warrior yang sedang marah, kelaparan, saudara, seperti beruang kehilangan anak. Tapi dengan kata-kata Abigail, hati yang panas kepada David diredam, dan David tidak jadi membunuh, yaitu melakukan pembunuhan kepada Nabal dan seisi rumahnya. Kalau dia melakukan itu, dia tidak fit to be a king. Sebab seorang raja tugasnya itu melindungi warganya dan bukan menyakiti, bukan sewenang-wenang. Yesus berkata, penguasa, raja-raja, yaitu di dunia ini, mereka dengan tangan besi, tapi tidak demikian dari antara kamu. Barang siapa yang mau jadi terbesar harus jadi hamba dari semuanya. Dan kita lihat Abigail ini bukan cuma bijak, bukan cuma cantik. Kita melihat dalam 2 Samuel pasal 3, dia punya seorang putra yang diberi nama Kileab. Apa artinya Kileab itu, saudaraku? Kileab itu artinya like his father, seperti bapaknya. Saya pernah mendengar cerita-cerita yang istri-istri tidak mau punya anak dari suaminya karena takut anaknya nanti kayak bapaknya. Like father, like son. Tetapi rupanya ada kekaguman yang luar biasa. Ini gambaran perjanjian lama, perjanjian baru, saudaraku. Ada suatu cerita, saya tidak tahu terjadi di mana, tapi a good illustration. Ada seseorang yang menikah dengan seorang Yahudi yang ortodoks begitu. Dan orang ini sangat-sangat, yaitu saudaraku, legalistik. Setiap kali pulang dia periksa, yaitu apa debunya masih ada di mejanya dan sebagainya, gelas diperiksa. Dan dia perlakukan istrinya sebagai pembantu rumah tangga. Dan dia lakukan itu karena ya perintah. Kalau orang suka marah itu umurnya gak panjang. Akhirnya dia meninggal. Dan wanita ini menikah dengan sebetulnya kekasihnya. Ya, itu pada waktu dia kuliah begitu. Dan orang ini betul-betul penuh dengan kasih. Dan apa yang terjadi? Ketika itu satu hari dia sedang melakukan dengan sukacita pekerjaan rumah. Dia melihat daftar dari suami pertama. Dan dia menangis. Dia bilang, karena apa? Sekarang dia melakukan bukan karena tekanan, bukan karena diperintah, tetapi karena kasih. Saya percaya itulah yang harus ada pada setiap daripada kita. Tidak pria, tidak wanita. Kita ini tunangan Tuhan Yesus. Ada orang tanya, Pak, tidak berat korban? Tidak. I love the King. Ya, saya mengasihi sang raja. Dan apa saja yang saya lakukan buat dia, untuk menyenangkan hatinya, saya mau lakukan. Biar terjadi pada Anda. Love the King. God bless you. Amin. Shalom, selamat pagi. Shalom. Warga kerajaan, kami undang, kita akan mulai
Kita akan mulai ibadah ini, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Ibadah kita ini didasari oleh janji kesetiaan Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk beribadah dan kita percaya bahwa pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan membentengi kita sebab kita mengenal namanya. Bila kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai kita dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan. Tuhan akan memuliakan kita. Bahkan Tuhan yang dahsyat akan memberikan kita kepanjang umur. Dan Tuhan akan memberitahukan kepada kita keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Oleh karena itu, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah dengan di hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita, punya Dialah kita, umatnya, kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam peraturannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya, karena Tuhan kita dahsyat, Tuhan yang hebat. Oleh karena itu, mari kita beribadah, bersukacita, karena Tuhan kita, Yesus Kristus nama Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu di tempat ibadah ini. Kami percaya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbeban dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tabiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita pagi ini, saudara. Haleluya. Hey. Dialah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Oh, oh, oh. Haleluya. Hey.
ajaib. Raja kami yang dahsyat, Engkau yang layak terima segala pujian kami pagi ini. Engkau yang layak terima sembah kami. All the saints and
and I exalt thee. Angkat tanganmu. And I exalt thee. Sembah Sang Raja. And I exalt thee, oh Lord. Oh, and I exalt thee, and I exalt thee, and I exalt thee, oh Lord. Tadi kita nyanyikan all the saints and angels, they cast out their crowns. Apa yang kita banggakan dalam hidup kita? Mari kita buang mahkota-mahkota itu, karena di hadapan Sang Raja hanya satu yang boleh pakai mahkota. Cuma ada satu Raja dan satu Tuhan. Tepuk tangan bagi Dia. Ayo lemparkan semua. Amin. Setiap orang kalau ketemu orang lain selalu tanya gini, who is your Lord? Siapa Tuhanmu? Dan kedua, who is your Father? Siapa di sini anaknya Raja di atas segala raja? Berikan tepuk tangan buat Dia. Lagu berikutnya ini Adonai, artinya Tuhan, Engkau pemilikku. Amin. Come on Peter. Arahkan hati saudara hanya pada Dia. Shikatahaya kada sukaba. Usikabas. Adonai, Adonai, we worship you, Adonai, 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 we worship you, Adonai. Ayo angkat tangan bagi Dia. Adonai, we worship you, Adonai. All power is in your hand. El Shaddai, oh Elohim, there is no other God like you, Adonai. All power is in your hand, Adonai, oh Elohim. There is no other God like you, Adonai, 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 Adonai. We worship you, Adonai. Serukan namanya Yeshua. Yeshua, Yeshua, we worship you, Yeshua. All power is in your hand, El Shaddai, oh Elohim. There's no other God like you, Yeshua. All power is in your hand, Shaddai, oh Elohim. There's no other God like you, Yeshua, 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 Yeshua. We worship you, Yeshua, Adonai.
Berbicaralah ya Bapa, supaya kami mengerti tentang Sang Raja dan kerajaan-Mu. Jangan seorang pun gagal faham keluar dari tempat ini. Kami siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara kasih. Oke, shalom. Berapa saudara yang mengikuti seminar yang sangat memberkati kemarin? Berapa banyak? Oke. Kalau saya mengikuti, saudara sudah mengikuti sebagian besar daripada message ini, yaitu bagaimana memberkati kota. Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana memberkati kota. Pertama dia tanya pada bapaknya, kota mana aku harus pergi? You know what? Dalam Yohanes pasal 4, dia harus melintasi dan pergi ke kota Samaria. Nah di kota Samaria dia bertemu dengan seseorang yang mungkin secara strata sosial paling bawah. Seorang wanita. Gereja-gereja ortodoks, sudah tahu sebagian besar gereja ortodoks, ada ortodoks Yunani, ortodoks Rusia, ortodoks Ukraina yang sekarang sedang ribut itu. Menyebut nama wanita ini namanya Potini. Kayak nama orang Makassar ya. Dan dia dirayakan pada minggu-minggu seperti ini sebelum perayaan Pesah atau Paskah. Dia seorang yang hebat yang merubah seluruh kotanya yang penyembah berhala menjadi pengikut Kristus. Wow, haleluya. Tapi hari ini saya mau berbicara tentang, saya lanjutkan apa yang saya sampaikan kemarin. Buka bersama saya Lukas 19 ayat ke-10. Supaya kita tidak gagal faham. Haleluya. Injil itu bukan cuma tentang keselamatan. What is the good news? The good news, berita terbaik adalah tentang the king and his kingdom. Sang raja dan kerajaannya. Bukannya setiap orang yang menyebut Yesus Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi setiap daripada mereka yang melakukan kehendaknya. Apa yang disebutkan pembuat kejahatan? Dalam bahasa Inggris disebutkan anomia, lawlessness. Berapa banyak gereja hari ini mengatakan bagaimana perjanjian lama tidak ada hubungannya lagi. Bahkan perkataan Yesus sebelum kebangkitan itu dianggap kurang kekuatannya. Kurang keabsahannya. Ini pelajaran apa ini? Ini pemberontakan di atas pemberontakan. Tetapi Lukas 19 ayat 10 mengatakan dengan jelas. Tujuan the Son of God, putra mahkota kerajaan sorga datang ke bumi. Lukas 19 ayat yang ke-10. Kita baca ini dulu. For the Son of Man, putra manusia, datang untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hilang ini bukan who was lost. Bukan tentang manusia. Tapi apa yang hilang daripada keturunan Adam. That which was lost. Which itu tidak bicara tentang manusia. Tapi apa yang hilang dari Adam? Adam kehilangan kerajaan. Adam kehilangan akses kepada sang raja. Adam kehilangan kebudayaan kerajaan. Adam kehilangan otoritas kerajaan. Adam kehilangan kuasa kerajaan. Adam kehilangan hak-hak istimewa kerajaan. Ayat selanjutnya berkata, ayat Lukas, sebelumnya saya mau tunjukkan dulu, judulnya adalah Kingdom Rewards and Punishment. Saudaraku, hari-hari ini begitu banyak hanya berbicara tentang kemurahan Tuhan. Bukan cuma hyper grace, tapi sudah
crazy hyper grace. Semua dosamu, masa lalu, masa sekarang dan akan datang sudah dihapuskan. Tidak perlu lagi mengaku dosa. Suami yang berkata, aku tidak perlu minta maaf kepadamu. Dia adalah seorang yang bodoh. Kalau dia berbicara begitu pada istrinya. Karena hubungan dimulai dengan pengakuan yang tulus. Pemulihan dimulai dengan pengakuan dari dalam hati. Confession adalah permulaan daripada restoration. Nah saudara yang kasih Tuhan, Ibrani 11 dulu ayat ke-6. For without faith, it is impossible to please God. Rewards and punishment. Jarang sekali orang berkhotbah soal hukuman. Bahkan ada yang mengajar Tuhan tidak lagi pernah menghukum orang atau yang pernah mati karena melanggar firman Tuhan setelah kebangkitan Kristus. Ini pengajaran model apa? Saudaraku yang kasih Tuhan, bayangkan suatu kerajaan ataupun pemerintahan Republik Indonesia aja deh. Tidak ada hukuman bagi yang pengedar narkoba. Saudaraku, itu kerajaan model apa saudara? Ada, saya akan tunjukkan rewards, tapi juga ada punishment. Jadi pertama untuk menyenangkan hati Tuhan adalah percaya pada Dia. Percaya sepenuhnya. Mazmur pasal kedua ayat terakhir berkata, blessed are those who put their trust in Him. Siapa itu? Raja yang diangkat oleh Sang Bapa. The Son, Tuhan Yesus. Tetapi selanjutnya berkata, barang siapa berpaling ini juga terjemahan kurang bagus ya. Berpaling kan cuma noleh ya. Halo. Berbalik ataupun datang. Bahasa artinya for he that come to God must believe that he is. Perhatikan di sini, percaya bahwa Allah ada. Allah ada itu artinya Tuhan itu eksis. Semua orang percaya Tuhan itu eksis. Kecuali orang bodoh saja. Kalau ada orang tidak percaya ada Tuhan, ajak makan di restoran yang enak dan tanya apa ada tukang masak di situ. Apa itu mendadak muncul Fuyong Hai. Firman Allah mengatakan dalam bahasa Inggris that he is. That he is itu begini. Kalau pada waktu saya dimasukkan rumah sakit karena terpapar COVID dan ternyata cukup berat. Ya, ini berputar kayak vertigo, napas sudah sesak, saudaraku panas badan 39. Apa yang keluar dari mulut saya? When I'm sick, I believe that He's the healer. You are the God that healed me. You are the Lord my healer. You send your word and heal all my disease. You are the Lord my healer. Kalau saudara cari perkara, percayalah Allah Bapa kita itu hakimnya. Sekarang diserahkan pada Sang Putra. Tapi Dia hakim termasuk apa? Pembela kita di sorga. Di bumi ada pembela namanya Roh Kudus. Berapa banyak percaya Roh Kudus di tengah-tengah kita? You must believe that He is your defender. Dia adalah pembelamu. Tapi firman Allah berkata, ada sekumpulan orang yang akan dapat pahala dari Tuhan. Hari-hari ini ada satu kata bahasa Hokkien yang menjadi bahasa Indonesia. Saudara tahu apa itu? Cuan. Semua orang ngerti cuan? Bahasa Mandarin Cien. Nah ini ngerti kalau Cien. Cien itu apa? Fulus. Fulus nggak ngerti ya? Kepeng, doi. Pura-pura nggak tahu lagi. Haleluya. Saudaraku, tapi lebih tinggi dari cuan. Pahala. Pahala itu pemberian raja. Saudara kita berurusan dengan Raja Sorga yang akan nanti turun ke bumi. Dan firman Allah berkata, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Perhatikan di sini diligently. Karena saya percaya orang yang tidur pagi-pagi dan bangun pagi-pagi adalah orang yang berkemenangan. Every champion itu bangunnya pagi, saudaraku.
Karena saya katakan pada ibu-ibu cari menantu, tanya bangunnya jam berapa. Kalau bangunnya jam 12 ngajak melarat anakmu. Diligently itu sungguh-sungguh. Ada perbedaan enggak? Yang sembarangan dengan sungguh-sungguh. Ada enggak? Ya ada dong. Khotbah saya akhir tahun bahkan awal tahun berkata Tuhan membuat perbedaan. Antara yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dengan tidak. Tuhan akan menghukum yang gegabah. Apa gegabah itu? Sembarangan. Ya. Dulu di Surabaya ada teman saya punya 2 geng. Yang satu namanya Sembrono Boys Club, SBC. Yang satunya adalah The Gembels. Gembels itu bukan jembel saudaraku, tapi gemar belajar. Kira-kira yang berhasil yang mana? Ada berapa gembel di sini? Oh jangan angkat tangan. Saudara bersyukur loh, gembala saudara ini hebat ya. Saudara satu sekolah tidak lebih dari gurunya. Gereja tidak lebih daripada pemimpinnya. Saudara, mari kita lihat Lukas 19 sekarang. Jadi saudara tahu menyenangkan Tuhan dengan apa? Iman, katakan iman. Oke? Ya firman Tuhan mengatakan bagaimana kalau kita menghadapi sesuatu. Believe that he is. Saya bersyukur namanya I am. Dia bukan I was. Bukan I will be, tetapi ketiga-tiganya. He was, and now, and is, and he is to come. Saudara yang kasih Tuhan, khotbah saya Natal yang lalu, kita tidak lagi cuma memperingati 2000 tahun yang lalu, tapi menyambut kedatangannya. Amin. Sebab orang menantikan kedatangannya, menyucikan dirinya dari segala kecemaran. Haleluya. Bagi mereka yang mendengarkan di situ, Lukas 19 ayat 11, Yesus melanjutkan dengan satu perumpamaan sebab mereka menyangka. Katakan menyangka. Bahwa kerajaan Allah segera kelihatan. Mereka bayangkan Yesus, mereka percaya Yesus itu Mesias. Tapi mereka percaya bahwa dia cuma datang untuk menghancurkan kerajaan Romawi dan mendirikan kembali kerajaan yang dipercayakan kepada David dan keturunannya. Mereka bayangkan ketika Yesus masuk Yerusalem, maka mendadak ada api turun dari langit. Dan semua tentara Romawi, termasuk yaitu saudaraku semua munafik-munafik jadi debu. Sebab badai saja cuma dikatakan diam. Dia tidak perlu berteriak saudaraku. Diam, kamu ngerepoti. Langsung diam saudara. Tetapi mereka tidak bisa mengerti Yesaya 53. He's a man of sorrow. Dia manusia yang paling menderita. He is rejected. He was rejected and is still rejected. Dunia ini anti Tuhan Yesus. Kita sebagai pengikut Kristus jangan percaya ikut Tuhan itu hanya untuk kenikmatan. Akan tiba waktunya orang membunuh kamu mengira mereka berbuat bakti bagi Allah. Sudah terbukti sekarang. Jangan harapkan ada keadilan di dunia ini. Jangankan keadilan, cengli aja enggak ada. Pak, kenapa tidak ada cengli di dunia ini, fairness? Saya bilang cengli udah pulang ke Cina sana, Wei Kuo. Yang ada di sini saudaranya namanya Bo Chengli. Yang enggak ngerti senyum saja. Saudara firman Allah mengatakan Yesus melanjutkan dengan suatu perumpamaan. Seorang bangsawan pergi ke negeri yang jauh, negeri asalnya, untuk dinobatkan menjadi raja di sana. Dan setelah itu baru kembali. Setelah itu baru kembali, tidak langsung saudaraku. Di sini saya tidak mengambil tempat daripada pengajar kita hebat ini Pak Jonathan. Tapi kita sudah membicarakan di antara para pemimpin rock. Kita tidak percaya kingdom now. Amen. Kita juga tidak percaya saudaraku Tuhan Yesus sudah datang tahun 70 Masehi. Ada teman saya ngotot saudaraku. Pak Rifin, kita harus membetulkan pengajaran di seluruh STT di Indonesia bahkan dunia.
bahwa Yesus sudah datang tahun 70 Masehi. Saya bilang kalau dia udah datang, kita udah selesai. Lalu dia mengumpulkan 10 hambanya sebelum. Dan berikan kepada mereka 10 uang mina. Uang mina itu gaji orang 100 hari, 3 bulan. Katakan aja berapa? 30 juta. 30 juta mungkin dapat motor yang bagus. Tapi apa artinya itu? Masing-masing diberi sama. Paralel dengan ini Matius 25. Dan guru yaitu Tuhan itu berkata, bangsawan itu, that nobleman berkata, pakai ini untuk apa? Untuk apa saudaraku? Untuk pelayanan? Pakai ini untuk apa? Lo baca. Untuk berdagang. Saudara yang kasih Tuhan, kita terlalu agamawi sampai kita tidak mengerti firman Tuhan. Ketika Yesus ada di rumah, di bait Allah, ketika berusia 12 tahun, itu dipelintir. I must be about my father's business. Tapi dipelintir, aku ada di rumah Bapakku. Firman Allah mengatakan pakai ini untuk berdagang. Matius 25 dibagikan 1, 2, 5 talenta sesuai dengan kemampuannya. 1 talenta itu 32 kilogram. Kalau perak, 1 talenta itu 370 juta. Tapi kalau emas, 32 miliar. 1 talenta. Satu jumlah yang sangat besar. Tapi perumpamaan uang mina ini kepada yang muda atau tua ataupun segala macam orang sama. 1 hari cuma 24 jam. Tidak lebih 1 detik pun. Dan cuma 7 hari dalam seminggu. Hanya yang minta 8 hari The Beatles, 8 days a week. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setelah lama baru kembali. Dan ini hamba-hamba, dulos. Orang menjadi dulos, saudaraku, menjadi budak belian, karena mungkin punya hutang tidak bisa bayar. Kalau dia sesama orang Israel, dia akan kerja 6 tahun. Tahun ke-7 dilepaskan. Tapi ada juga yang kalah perang. Itu gambarkan kita semua. Saudaraku yang kasih, kita semua berhutang kepada Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan mengatakan orang-orang sebangsanya. Orang-orang sebangsanya membenci dia dan berkata, kami tidak suka dia menjadi raja atas kami. Oke? Ayat ketiga, ayat ke-14. Orang-orang sebangsanya itu apa? Warga negaranya. Kalau kita tidak mengerti kingdom theology, di luar ada buku bagus. Keluaran ya. Banggalah dan cintailah produk-produk rock. Sebab berkualitas. Amin. Iya. Kalau Anda sudah ngerti. Firman Allah berkata, kami tidak mau orang ini jadi raja atas kami. Saking kurang ajarnya, perkataan this man itu enggak ada. We don't want this to become king over us. Ada yang mengasihi, ada yang membenci. How many of you want to love the king? Mau mengasihi sang raja, angkat tangan. Kalau saudara mengasihi Tuhan. Peter sini aja, saya sepi di sini. Mereka terlalu tegang ya. Pemain musik. Datang sini, ayo. Saya minta kunci C. Ayo bangkit berdiri, bangkit berdiri. Ketika terjadi pandemi, ada pemimpin kita yang berkata, ini bukan tanda akhir zaman. Gimana? Jelas dong akhir zaman. Kunci C ya. Oke. Tiba saatnya hari terakhir. Banyak orang yang berseru,
kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, melakukan mujizat demi namanya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Melainkan yang menurut kehendaknya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Saudara, ada reward, ada punishment. Saudara, banyak orang ingin merubah karena ini Amerika itu demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, di mana bukan lagi Bapak kami di surga tapi Ibu kami di bumi. Itu pemberontakan terang-terangan pada Tuhan. Saya pernah utarakan demokrasi itu yang dianggap paling baik di dunia. Bukan, yang terbaik itu adalah kerajaan Allah. Amin. Oke, mereka pikir mereka boleh demo seenaknya. So tahu melawan raja hukumannya apa? Bukan penjara, hukumannya mati. Nanti saudara lihat pada akhir daripada perumpamaan ini. Melawan Tuhan ada hukumannya. Saya kaget sekali mendengar, yaitu ada pengkhotbah yang berkata begini. Coba lihat. Sebelum hukum Taurat diberikan, tidak ada orang Israel mati. Lah iya belum ada hukumnya. Begitu ada hukumnya ya ada. Apalagi perjanjian baru. Berkatnya lebih besar, pahalanya lebih besar, tapi hukumannya lebih berat. Saudara yang kasih Tuhan, karena begitu banyak, yaitu yang menceritakan Tuhan itu terlalu baik. Tidak mungkin ada neraka. Mereka semua bukan nyanyi Adonai. Mereka menyanyi Imagine there's no heaven and no hell below. Nabi palsu John Lennon. Saudara, pada saat itu raja itu datang. Setelah diangkat jadi raja. Ini kedatangan Kristus. Saudaraku, pengadilan tahta Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Atas apa yang dilakukannya di bumi ini baik maupun buruk, baik maupun jahat. Itu bema, katakan bema. Tahta pengadilan Kristus untuk memberikan apa? Hadiah. Memberikan pahala, nanti kita pelajari sebentar. Yang satu berkata, Tuhan, mina Tuhan. Nita Chen, uangmu. Uangnya Tuhan, uangnya raja. Telah menjadi berapa? Menjadi 10 uang mina. Tuhan itu bersuka cita. Baik sekali perbuatanmu. Hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dengan perkara yang kecil. Percayakan kepadamu kekuasaan, otoritas atas 10 kota. Jadi gubernur. Apakah hamba itu warga negara? Tolong dijawab. Apakah hamba itu warga negara? Bukan. Hamba bukan warga negara, saudaraku.
Dia belum jadi warga negara. Tapi karena apa yang dilakukannya itu, saudaraku, maka dia bukan cuma jadi warga negara, tetapi dia angkat jadi anaknya raja. Lihat itu kerajaan David dan Solomon. Yang menjadi penguasa di kota-kota itu adalah putra-putra raja. Satu-satunya kerajaan di dunia yang isinya putra-putri raja cuma kerajaan sorga. Nah, kok diam? Amen. Lalu yang satu lagi, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina yang lain. 10.000%. Saudaraku, ya. 1000% ya, berapa 10 kali lipat saudara ya. Dan satu lagi saudaraku 5 kali. 500% dan 1000%. Mana ada bank apapun kecuali yang itu, robot trading itu. Pasti ada yang kena di Makassar lah. Orang blow on bukan cuma ada di Denpasar saudaraku. Amin. Tidak usah angkat tangan, bikin malu. Mana ada tidak pernah rugi. Setiap hari paling sedikit 1%. 1 bulan 30%. Bisnis apa itu? Kecuali ngerampok. Tapi yang dirampok saudara. Saya sudah beritahu saudaraku pada jemaat, jangan ikut yang begini. Barang siapa tidak kerja, jangan dia makan. Beberapa orang mengangguk tetapi terlambat. Tetapi ada satu lagi yang berkata, Tuhan ini mina Tuhan. Aku menyimpannya dalam sapu tangan. Sapu tangan itu kain peluh. Kain peluh itu untuk menyeka keringat buat orang kerja. Tapi rupanya dia tidak perlu kain peluh itu karena dia tidak mau kerja. Dia cuma di depan komputer atau lihat HP. Waduh, binary option. Gua untung atau rugi? Saya ditanya, Pak, itu apa Pak? Saya bilang tuh zaman dulu namanya judi tasyau. Besar kecil. Itu judi. Oh tidak Pak. Bahkan pendeta-pendeta ikut. Siapa yang ikut? Pendeta Oon van de Bloon. Sebab saya percaya firman Tuhan. Dengan berkeringat kita harus makan dari bumi yang bumi ini terkutuk. Manusia tidak terkutuk. Oke? Ada orang berkata kalau kita masih mengeluarkan keringat berarti kita masih di bawah kutuk. Jangan percaya yang seperti itu. Ada yang mengatakan kita tidak usah lagi menabur dan menuai. Kita sudah di Taman Eden. Bukan, lu di Taman Edan. Barang siapa tidak bekerja, janganlah dia makan. Saudaraku, aku takut akan Tuhan. Unhealthy fear. Rasa takut yang tidak sehat. Sebab Tuhan ini Tuhan yang keras. Engkau mengambil di mana engkau tidak menaruh. Artinya apa itu? Copet. Maling. Engkau menuai di tempat engkau tidak menabur. Artinya rampok. Hei hamba yang jahat. Aku akan menghakimi engkau berdasarkan perkataanmu. Saudaraku dengar ya. Kepercayaan yang benar, right believing, menimbulkan right action. Menimbulkan right result, hasil yang benar. Sekali lagi, dunia ini sudah siap buat antikris. Sebab mereka membicarakan tentang hak asasi manusia. Mazmur pasal kedua berkata, mari kita melepaskan diri dari belenggu-belenggu dan ikatan mereka. Lalu lahirlah LGBTIQ A2S+++. Zaman ini yang baik dibuat buruk, yang buruk dibuat yang baik. Kedatangan Tuhan sudah dekat saudara. Dan dia akan menghitung hasil dagang kita masing-masing. Cara kita mengelola resources kita, perhatikan ada 3T. Yang pertama time, waktu. Ada orang berkata saya buang-buang waktu. Itu lebih berat daripada buang berlian. Berlian masih bisa dibeli. Orang Chinese berkata,
1 inci waktu, 1 inch, each one bisa menghasilkan 1 inci emas. Tapi 1 inci emas tidak bisa membeli 1 inci waktu. Time is not money. Time is more valuable than money. Yang kedua, talenta. Nanti baca Matius 25. Talenta itu pemberian Tuhan pada masing-masing kita. Ya. Saudara yang kasihan Tuhan. Saya ditanya orang, Pak Arifin, ndak rekaman nyanyi? Oh bukan, itu bukan karunia saya. Pak Jonathan bisa, Pak Roni bisa. Ya, Pak Niko bisa. Suara saya memang buat ngusir setan, saudaraku. Ada seorang teman saya, suaranya itu benar-benar saudaraku luar biasa, kayak penyanyi-penyanyi tenor yang dari Italia. Saudara. Tapi saya tanya dia, kenapa kamu tidak nyanyi untuk Tuhan? Oh tidak, ini buat saya sendiri, saya rekam sendiri, saya nikmati sendiri. Kadang-kadang nyanyi kalau di pesta pernikahan. Tapi tidak untuk Tuhan. Dia simpan buat diri sendiri. Apa yang terjadi pada teman kita ini? Ini satu hukum. Use it or lose it. Pakailah atau kamu akan kehilangan. Terakhir saya ketemu dia stroke. Orang tidak suka nyanyi, bisa stres saudaraku. Dan stres itu ada 3 S. Stres, stroke, stop. Apa-apa? Stres, stroke, stop. Saudaraku yang bersuara emas ini ketemu saya. Arifin Bali. Kasihan saudara. Oke? Yang disimpan ya. Karuan kayak saya toh. Suara cuma 1 talenta tapi tidak disembunyikan dalam tanah. Apa tanah itu? Inilah. Untuk diri sendiri. Yang ketiga, T yang ketiga adalah ya treasure. Properti, keuangan, apapun. Pakailah itu untuk berdagang. Dia datang untuk melihat hasil dagang kita masing-masing. Kalau yang talenta cuma dituntut 100%. Apa itu artinya? Berbuah. Tetapi yang memerintah bersama-sama. Yang pertama cuma dapat apa? Masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Enter into the joy of your Lord. Tapi Lukas 19 memerintah bersama sang raja. Amen. Lalu raja itu berkata, ambil yang 1 uang mina itu berikan kepada yang 10. Apa itu? Hukum kelimpahan. Bagi mereka yang memiliki akan ditambahkan. Tetapi kepada yang tidak memiliki, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Time, talent, treasure. Lalu ada ayat terakhir yang ditutupi oleh banyak pengajar. Tapi saya tidak mau. Tell it like it is. Dan semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya. Apa? Bunuhlah mereka di depan mataku. Eksekusi di hadapanku. Saudara, Yesus akan datang sebagai the lion of the tribe of Judah. Singa dari suku Yehuda. Dia tidak datang lagi sebagai anak domba, Arnion. Tapi Ari, yaitu singa. Perhatikan baik-baik. Melawan raja hukumannya mati. Menghina raja hukumannya mati. Saudara, ada turis dari Amerika jalan-jalan ke Thailand. Ini zaman
Raja Bhumipol yang paling dicintai rakyat. Yang waktu dia meninggal 1 tahun semua berbaju hitam. Meratap menangis buat raja yang hebat ini. Uang batnya terbang di tepi pantai. Orang Amerika selalu pakai kaki saudara. Pasti sepatu Nike ya. Ada orang lihat masuk penjara. Sebab di kertas itu yang nilainya tidak seberapa itu ada wajah sang raja. Kita yang di alam demokrasi tidak ngerti, itu baru monarki loh. Belum kerajaan. Itu kerajaan manusia. Saya pergi ke Brunei Darussalam. Waduh. Rajanya luar biasa saudaraku. Itu bukan crazy rich, tapi crazy rich. Mereka sangat menghormati. Ulang tahunnya rajanya, waduh pestanya gila-gilaan. Tapi raja saudara dan raja kita adalah raja yang adil. Tapi tidak bisa dihina. Rasul Paulus berkata, ingatlah kemurahan raja, tapi juga kekerasannya. Mari kita lihat apa saja yang kita bisa dapatkan kalau kita sungguh-sungguh mencari dan melayani dia. Saya minta ditampilkan beberapa mahkota yang akan kita terima saudaraku. Slide nomor 39. Pertama, mahkota juara. Ada berapa juara? Ada juara harapan. Pak, anak saya juara harapan ketiga. Ada seorang murid sekolah minggu datang pada saya. Oh, papi itu jahat. Kenapa? Dia dimarahi karena dari juara 1 turun juara 3. Karena juara itu cuma nomor 1 kan, nomor 2 bukan juara. Saya bilang beres, dia teman saya sekolah, papamu kan. Saya datangi papanya, ojo ngono ya, jangan begitu sama anakmu. Lu tuh juara 38 loh. Sebab satu kelas cuma 38 murid, dia juara nomor 38. Anaknya juara 3 dia marahi saudaraku. Orang tua yang fair dong dengan anaknya. Nanti saudara catat aja, anda ada waktu membaca. Semua orang berlari, semua orang bertanding. Cuma satu yang menjadi juara. Amen. Waktu Olimpiade di Sydney, kan ada satu perkataan begini. You are not winning the silver, you are losing the gold. Jangan bangga jadi juara harapan saudara. Berjuanglah begitu rupa kata Rasul Paulus. Aku memukuli badanku sendiri hitam biru. Artinya menguasai, mastery over myself. Kepada para pemimpin saya bilang ada pertama tuh jari, jaga diri. Katakan jaga diri. Kedua jaran. Jaga apa? Pengajaran. Ketiga jaga. Ya, jaga kawanan. Jaga diri dulu. Nggak usah ngurusin orang. Tadi pagi ada satu dulunya pemain drum di persekutuan kita sudah mundur jauh daripada Tuhan. Dia tanya, gimana sih Pak Gilbert itu? Gimana sih Pak Saifuddin itu? Jangan ngurusi orang ya, ojo kepo. Jaga dirimu sendiri aja enggak bisa kok. Baru jaga pengajaran. Dengan demikian kata Rasul Paulus, engkau menyelamatkan orang-orang yang mengikuti engkau. Kedua adalah pemenang jiwa. Oh saudaraku, semua orang yang ketemu kita harus mendengar tentang sang raja. Ya, nah saudaraku, sebab ada crown. Crown di sini bukan diadema tapi Stefanos, mahkota juara. Ya, pemenang jiwa. Yang ketiga, mahkota sukacita. Kata Rasul Paulus, bukankah engkau mahkota sukacitaku? Kalau saya datang ke sini dan saya melihat kemari saudaraku, saya mengucap syukur tahun 1985 saya pergi ke kota Makassar. Saya diundang untuk berbicara di Full Gospel. Saya masih ingat waktu itu saya ditaruh di Hotel Rauda. Nggak ada yang jemput saya naik becak.
Teman saya yang satu gemuk, kita tidak bisa satu becak berdua kayak di Surabaya. Kita naik becak ke Bambuden. Dan saudaraku, apa yang kita kerjakan tidak pernah sia-sia. Saya selalu ketemu teman-teman yang bertobat pada waktu tahun-tahun itu. Tidak akan sia-sia saudaraku. Waktu saya ke Philadelphia, saya ketemu dengan orang yang diselamatkan lewat Surabaya Presenter tahun 86. Dan sukacita saya luar biasa ketika saya ada di South California. Salah satu cabang rock di sana yang dipimpin oleh Pak Chris Mesa. Saya ketemu seorang pemuda gede, gagah saudaraku. Om masih ingat saya enggak om? Loh siapa kamu? Dulu kan waktu perayaan Paskah om bilang harus bawa daun palem. Lah di kampung saya enggak ada pohon palem. Saya cabut pohon pisang katanya. Dia bawa pohon pisang itu dan dia lambaikan di hadapan Tuhan. Sekarang jadi pengusaha yang diberkati. Dan rumah di mana Chris tinggal itu rumahnya dia. Tidak ada sia-sia soal tepuk tangan bagi Allah kita. Kita semua bertanggung jawabkan. Ada crown of life, crown of glory. Kita baca dulu crown of glory ini khusus buat hamba-hamba Tuhan ya. Ada berapa GKM, GKK sekarang? Ya, Gembala Komsel, angkat tangan, angkat tangan. Saudara itu gembala ya. Oke, ini ayat buat saudara, 1 Petrus 5 ayat 4 tolong ditampilkan. Haleluya. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima apa? Katakan mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ada lagi mahkota pemenang. Menang terhadap dunia. Menang terhadap hawa nafsu. Dan menang terhadap setan. Ketika malam saya dibawa ke rumah sakit itu, saya ketemu dengan beberapa roh. Saya tahu mereka. Pertama itu roh antikris, kedua roh Babylon, roh kematian, dan roh ketakutan. Saya dikeroyok saudara, gampang. Dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak kamu. Di depan mata saya, itu seperti relief candi-candi itu hancur. Tunduklah pada Allah. Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Tetapi saudaraku, sedikit sekali orang bicara yaitu soal penghukuman, punishment. Tidak enak ngomong soal itu. Ada pengorban terkenal di Amerika, kalau saya sebut namanya saudara tahu. Ditanya kenapa? You never mention about lifestyle. Ya, tentang LGBT, tentang semua. Why? Saudara, dia bilang mereka sudah tahu kalau mereka itu keliru. Jadi buat apa lagi diingatkan, itu menimbulkan tidak enak. Kenapa si Rock sampai ke Amerika Serikat? Saya tanya Tuhan, apa perlu sih Tuhan? Sebab ada undangan dari kota Tampa, dari saudara Budi waktu itu. Lalu saya ketemu teman saya yang adalah salah satu konglomerat di negara ini. Dan dia bilang gini, Pak Arifin, kita wajib, itu pertama gereja-gereja Indonesia di Amerika Pak. Loh kenapa? Sebab saya tanya kepada mereka, Pak kok enggak pernah negor, itu orang hidupnya enggak benar. Buffalo togetherness, apa itu kumpul kebo? Jawabannya apa? Lah Pak, jemaat kita tinggal berapa? Kalau saya tegur, habis nanti Pak katanya. Berdasarkan itu, saudaraku, saya perlu mengingatkan dan mengabarkan berita yang seimbang. That's reward, haleluya. But there is also punishment. Saudara, di dalam Matius pasal 25, yang uang tuannya itu dimasukkan dalam tanah, dia akan senasib dengan orang-orang munafik. Di sana ada ratap dan kertak gigi. Orang kertakkan gigi itu merasa menyesal. Karena tidak mempertanggungjawabkan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini adalah kesempatan. Cuma ada bagian saya tidak mau nyanyi. Ketika ku tak berdaya lagi. Jangan nyanyikan itu saudaraku.
Ya, ketika Tuhan datang kembali lebih baik. Nah, firman Tuhan mengatakan dengan jelas, semua seteruku ini tadinya warga negara, jadi musuhnya raja. Jangan ada yang jadi musuhnya raja. Tapi saudara termasuk orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang meriah bagi pendiri saudaraku. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Rasul Paulus berkata, but this treasure, harta karun ini ada di dalam bejana tanah liat. Akhir 79 saya serahkan hidup saya pada Tuhan Yesus. Saya dibaptiskan dalam air, kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan saya tidak membiarkan dia diam di situ. Saya membuka persekutuan doa. Jemaat cuma 2, istri saya dan ibu mertua. Ibu mertua saya bahkan belum bertobat, suka main mayung saudara, suka judi. Tetapi dari tempat kecil itu sudah pergi kemana-mana sekarang. Apa yang saya cari? Perkenanan Tuhan. Crown of glory. Crown of rejoicing. Crown of a champion. Hari ini saya belum janjian dengan Pak Jonathan. Tapi saya percaya beliau tidak keberatan. Berapa banyak saudara mau menerima that treasure? Saudara mungkin saya selamat tapi belum penuh Roh Kudus. Atau belum melipat gandakan. Siapa yang mau melipat gandakannya? Angkat tangan, angkat tangan. Dimanapun saudara, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Saya undang saudara maju ke depan. Untuk kita berdoa bersama. Hari ini hari pencurahan harta karun dari Tuhan. Maju ke depan, maju ke depan. Oke, wanita sebelah kanan, pria sebelah kiri. Keluar dari tempat duduk saudara. Come on, come on. Shikala baba syakadada bada. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah. Terimalah talenta. Terimalah uang mina. Lipat gandakan. Sekarang ini pria sebelah kiri maju-maju. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Siapa lagi? Maju ke depan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Percayakan kepada kami Tuhan. Percayakan kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Pastikan saudara sudah bertobat dan menerima Yesus. Sebab hanya kepada hamba-hambanya. Sebagai hamba kita tahu kita punya hutang pada Tuhan. Semua saudara yang ada di depan ataupun di belakang, percaya saudara punya hutang pada Tuhan, angkat tangan.
Tuhan hanya datang pada hati yang rendah dan mau mengaku, Lord I need you. Lord cleanse me, sucikan aku. Mari hamba-hamba Tuhan yang wanita melayani yang wanita, yang pria melayani yang pria. Silakan. Ora pahashikatapa. Yang ada di depan berkata, Roh Kudus datanglah. Penuhi aku ya Tuhan. Mukhalabashikatahana. Oh haleluya. Oh haleluya. Saya lihat Roh Kudus sedang bekerja tengah-tengah kita. Oh ya la baba shikana matere nahona. Wow. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Karena tiba waktunya Tuhan menuntut daripada kita. Oh curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, bisa terjadi sekarang. Haleluya. Yeralababasi kirarabaramo. Alabasi kiramasere. Oh, yabarabata kanana yoni arabo. Sekene arama sekena yarama. Hidaramaso. Yabayarana yara. Karunia untuk bernubuat, karunia mengadakan mujizat, karunia berkata dengan pengetahuan. Siki peha sikarabala basara, siki birabashata kana, imayarama koro manakara di koramaya. Roh Kudus ada tengah-tengah kami. Hisaka pahasika rabasika tahadakai. Onyara makirelande. Inabaya ramayaro. Inaya rabada kalamasika darawarai. Oh namaya ramo. Tuhan akan menyerahkan pada orang-orang yang dapat dipercaya. Oh Tuhan, biarlah putra-putramu ini terdapatkan sebagai orang yang dapat dipercaya. Diam dan terima saja. Receive the gift of the Holy Spirit. Receive it, receive. Hanya terima. Hanya terima, angkat tanganmu, terima. Ampuni dirimu sendiri, baru Tuhan bisa mengampuni engkau juga. Ampuni orang lain, barulah engkau berhak untuk menerima karunia Tuhan. Mata Tuhan tertuju padamu, terimalah. Jangan menghakimi dirimu sendiri. Ose anak karaba, karunia Tuhan turun atas semua anakku. Oseke bekala sikarabaraba. Oseke behada kalabas. Ini ada dua anak manis kembar. Sini si kembar datang sini. Si kembar datang sini, pegangan tangan. Terimalah karunia. Terima. Terimalah. Haleluya. Engkau berharga di hadapan Tuhan. Engkau percaya? Percaya? Oke. Bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh makasih kita kadabai. Mata Tuhan tertuju padamu. Jangan berkata hanya orang lain diperhatikan Tuhan. Tuhan mau pakai engkau. Anak-anak remaja akan bernubuat. Mendapat penglihatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Allahku. Terima kasih Tuhan Allahku. Sahadika di komo. Terima kasih Tuhan. Adonai, we worship you.
We worship you, Adonai, Adonai, oh sekedasara, Adonai. We worship you, you are God. You are God all by yourself. What you say, yes, you will do. There's no other God like you, Adonai. You are God. You are God all by yourself. What you say, yes, you will do. There is no other God like you, Adonai. Adonai, Adonai, Adonai. We worship you, Adonai, Yeshua, Yeshua, Yeshua. We worship you, Yeshua. Inilah yang dia katakan. Aku mencurahkan rohku ke atas segala makhluk. Putra-putrimu akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat mimpi. Dan orang-orang tuamu akan mendapat mimpi. Mereka dapat penglihatan para teruna. Dan hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Akan membuat tanda-tanda di langit dan di bumi. Di bumi ada gumpalan asap, ada api. So lihat itu teru-teru perang. Jesus is coming soon. Jesus is coming soon. Sikapahana karamaya. Tuhan, Kau ada tengah-tengah kami. Berikan roh takut dan gentar akan Engkau. Karena Engkau Tuhan yang tidak bisa dihina. Tuhan yang tidak mau dilecehkan. Dan Tuhan yang tidak bisa dibuat sembarangan. You are consuming fire. Engkau Tuhan api yang menghanguskan. Ajar kami takut akan Engkau. Gentar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kami mencari yang berkenan padamu. Dan Kau memberikan mahkota. Mahkota kemuliaan. Mahkota pemenang. Mahkota kehidupan. Usakalabasi kadarea. Terima kasih Tuhan Allahku. Mari angkat tangan sembah Dia jika ada badaikan. Sikaya Ramasere. Bapak Gembala kami undang Pak Jonathan. Kibaya rasana ya rabo. Sikira lamareo. Sikira rawashana ya ramarelane. Osera maramo. Sikira rawashana. Haleluya. Mari beberapa saat kita berikan syukur kita kepada Tuhan. Saya mau kita bertepuk tangan buat Dia. 1 menit, 2 menit. Katakan pujian, kemuliaan bagi Tuhan. We give you glory, oh God. Raja kami muliakan Engkau Yesus. Kami puji Engkau. Besar Engkau. Besar Tuhan. Biar puji-pujian kepadamu memenuhi kota ini. God, we give you praise. We give you honor. We give you glory, O Lord. To you. Hallelujah. To you alone. Jesus Christ our King. Kami puji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, kami berterima kasih buat apa yang Kau buat di tengah-tengah kami. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih. Tuhan berkata buat kita sekalian. Di depan kita ada jalan yang baru yang Tuhan siapkan buat kita. Jalan itu adalah jalan orang benar yang makin lama makin terang. Sampai seperti terang rembang tengah hari. Untuk itu persiapkan dirimu. Ada banyak orang tergelincir di kiri dan kanan, tapi kamu akan berjalan terus karena Tuhan menyertai engkau. Dia menopang kehidupanmu.
Bahkan Tuhan berkata ada beberapa orang dari kita akan menemukan bisnis-bisnis baru. Ada hal-hal yang baru, sumber-sumber baru. Apa yang tadinya orang bilang padang gurun berubah menjadi taman kesukaan Tuhan. Saudara akan melihat ada terobosan-terobosan baru terjadi di depan matamu. Saya mau saudara mengangkat tangan saudara sekarang, kemudian terima apa yang Tuhan mau berikan pada saudara. Mungkin saudara tadi nggak maju ke depan, tapi Tuhan tidak akan lewatkan satu orang pun kembali dengan sia-sia. Karena Dia telah menyiapkan berkat buat saudara sekalian. Terima Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Anything, fresh anointing, urapan yang baru, ada jalan yang baru, ada kreativitas yang baru, jalan yang produktif. Kamu akan progresif, kamu tidak akan tinggal seperti kamu biasa lagi. Karena Tuhan akan mendorong kamu ke depan. Ada urapan baru yang Dia bawa untuk kita sekalian. Terima kasih banyak Bapak di surga. Terima aja. Don't worry about it. Thank you Jesus. Thank you. Beberapa orang akan mendapat benih. Benih bagi penabur dan roti bagi yang mau makan. Haleluya. Harabasha. Orade Santa Robolada. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. You are our King. Do as you will. Tuhan buat yang kau mau buat, kami adalah milikmu. Engkau Raja kami, kerjakan maumu Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Kalau Tuhan berkenan kepada seseorang, Dia mendamaikan orang itu dengan musuh-musuhnya. Ora basyata. Adalah basyata. Kamu akan membawa pelayanan pendamaian ini kemanapun engkau pergi. Ora basyata. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Saya percaya, saya tadi betul-betul terkesan dengan apa yang Pak Arifin sampaikan di itu tentang love story. Tapi ada yang sad love story. Kita mau love story kita dengan Tuhan ada love story yang menghasilkan banyak benih ilahi di muka bumi ini. Kita akan mengandung perkara-perkara ilahi. Kita akan menyatakan hal-hal itu lewat ministry, lewat pelayanan, lewat semuanya. Tuhan, saya berterima kasih untuk sebuah jemaat yang komit pada pribadimu, yang komit pada tubuhmu, yang komit pada pekerjaan-pekerjaanmu di muka bumi ini Tuhan. Thank you. Bersyukur kepadamu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Thank you. Thank you Jesus. Berkati kami semuanya. Silakan saudara duduk. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya dingin ya. Saya sangat diberkati. Terima kasih banyak buat pelayanan dari Pastor Timotius Arifin. Belum cukup Pak untuk saya. I want more ya. Tentu kita juga semua masih belum merasa cukup ya saudara ya. Sekali lagi boleh tepuk tangan ya. Beri kemuliaan yang paling besar untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Beberapa penyampaian saya mohon perhatian dari Bapak Ibu Saudara. Bagi yang tadi sudah menerima amplop persembahan, bagi yang mau menabur, di belakang nanti teman-teman para petugas menyiapkan amplop yang lebih besar dan taburan Bapak Ibu Saudara boleh diserahkan ke amplop yang disediakan tersebut. Mungkin ada juga kalau yang mau transfer boleh ditampilkan. Oh ya, baik, ke rekening yang tertera di layar. Kemudian tadi Bapak Timotius Arifin juga sudah menyampaikan ada buku di belakang, ada 2 buku. Yang pertama itu buku Kingdom
teologi, dan yang kedua adalah pelayanan 5 jawatan. Bapak Ibu bisa membeli, bisa membaca. Saya sudah baca bukunya ini ya Bapak Ibu Saudara, dan sangat memberkati. Penulisnya adalah gembala kita, Pastor Jonathan Patiasina dan Pak Hence. Itu ada tersedia di belakang juga, di meja di belakang. Kemudian pada hari Sabtu, mohon perhatiannya, untuk hari Sabtu tanggal 2 April itu akan ada acara Kingdom Power Training yang akan dilayani oleh Bapak Pastor Eluzai Frankie Utana. Jadi hari Sabtu tanggal 2 April ada mekanisme pendaftaran nanti, dan itu akan disebar ke grup-grup WA baik di KK maupun di Rock News. Dan ini bukan hanya untuk ini untuk dengan satelit yang ada baik MTP maupun Perintis. Jadi akan digabung, itu tempatnya di MRC pada hari Sabtu. Itu selama dimulai dari jam 9 sampai jam 15. Jadi 1 hari acara tersebut. Kemudian yang terakhir, hari Minggu depan kita akan kembali beribadah di Swiss Bell Pantai untuk Rock Pusat Makassar, dan untuk MTP dan Perintis beribadah di tempat yang selama ini sudah ditempati, di MTP dan di Perintis. Itu saja penyampaian kami untuk saat ini. Saya kembalikan kepada tim Praise Worship, dan selanjutnya doa berkat akan dilayani oleh Bapak Timotius Arifin lagi. Mohon kesediaannya. Terima kasih, selamat hari Minggu. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita akhiri ibadah kita siang. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, Tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau, tiada seperti Kira-kira 3 tahun yang lalu saya dapat satu kehormatan besar untuk mendoakan, yaitu orang-orang Yahudi dari Ukraina kembali ke Israel. Mendadak saja timbul anti-Yahudi di Ukraina dan Perancis yang belum pernah terjadi selama ratusan tahun. Memang pernah terjadi ya, mereka dulu pernah dapat aniaya waktu Perang Dunia Kedua. Tetapi saudaraku, kalau ada sesuatu terjadi seperti itu mungkin untuk kebaikan kita. Karena mereka selamat ada di Israel. Rombongan yang sekarang hanya ibu dan anak, suaminya semua harus berperang. Karena itu saya masih ingat saya ucapkan doa imam yang akan saya ucapkan buat saudara. Angkat tanganmu. Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia yang berlimpah-limpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom, damai sejahtera, kemenangan, fruitfulness, berbuah, lipat ganda.
The year of multiplied grace terjadi pada saudara, pada keluargamu, pada apapun yang kau kerjakan untuk menyenangkan hati Sang Raja. Yang percaya katakan amin dalam nama Yesua Tuhan kita. Amin. Haleluya.